Lihat loh leluhur kita. Kita mah sudah punya contoh yang gemilang, kan? Punya contoh yang real, sejarah yang tidak bisa dihapus Indonesia itu. Coba Indonesia yang saat itu bisa disebut 100% non muslim bisa menjadi mayoritas muslim terbesar di muka bumi. Ini real loh. Ini sejarah yang nyata, tidak bisa dihapus, tidak bisa dikelirukan. Ini adalah hasil perjuangannya para dai-dai, ulama-ulama, wali-wali saat itu. Begitu hebatnya. Berapa orang yang berjuang dalam agama saat itu? Cuma 1, 2, 3 orang, tidak banyak. Sementara yang mau didakwahi jutaan orang dan agamanya beda-beda. Bayangkan, di Indonesia ini ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada ateis, ada komunis, ada semuanya. Dan saat itu di Indonesia ini pada punya kerajaan, yang mana saat itu nyawa murah, menentang kerajaan mati. Tapi tidak takut para wali-wali Songo saat itu. Kenapa? Karena tidak ada niat buruk kok. Tidak akan menggulingkan pemerintahan. Allah, bayangkan, fahami, tidak akan merugikan umat, justru mau menguntungkan pemerintahan. Masuk ke kerajaan, kan? Subhanallah, menawarkan pemikiran-pemikiran silaturahmi yang baik, akhlak yang mulia. Kan dilihat, ini ada orang baru nih, orang Arab, kan? Orang Arab saat itu, para wali Songo ini, orang Arab, orang baru nih, kan? Dilihat begitu dandanannya, pakaiannya bersih, bersinar, wangi, itu kan, rapi, indah. Begitu ketemu sapaannya begitu lemah lembut, penuh kasih sayang. Tatap wajahnya ini memperlihatkan bahwa orang ini betul-betul sang penyayang, bahwa orang ini betul-betul orang jujur dan sebagainya. Ini belum melihat bahwa ini yang datang ini punya karomah, belum lihat dohirnya saja. Karena para wali Songo adalah orang-orang yang sempurna di dalam ilmu syariatnya dan dalam pengamalannya. Ya, pengamalannya kayak datuknya Rasulullah, kayak datuknya saja. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Lalu kandungan obrolannya yang luar biasa menakjubkan, ternyata mengandung solusi-solusi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan segala permasalahan hidup manusia. Akhirnya seneng ini raja, seneng masyarakat, seneng tokoh masyarakat, padahal agama berbeda. Tidak langsung ujuk-ujuk ngajak masuk Islam, oh enggak, silaturahmi yang baik. Jika tak kenal maka tak sayang. Ikut membantu program kerajaan, tidak pernah menceritakan kekurangan, keaib atau kesalahan siapapun, bersih ucapannya. Dipancing oleh intel dan sebagainya, bersih. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Ternyata bersuci. Oh, kan baru kenal orang Hindu Buddha saat itu ada cara bersuci sehari semalam 5 kali. Bagaimana cara bersucinya? Oh, dilihat, ditanyakan ini apa, kan? Untuk apa? Lalu sampai gerakan sholat, sampai ucapan-ucapan doa dan sebagainya, begitu indah. Akhirnya tertarik, mulai satu demi satu, bukan satu demi satu lagi, satu kampung demi satu kampung. Dan mau pindah agama, mau memeluk Islam di tangan para wali-wali Allah. Subhanallah. Ada yang pertama-tama melalui jalur masyarakatnya, tidak langsung ke pemerintahan, dicurigai dulu oleh kerajaan.
Begitu dicurigai, ngutus para intel, ternyata gak ada yang membahayakan. Bahkan ini sesuatu yang baru, yang begitu indah, yang begitu mulia. Kan kerajaan yang dikhawatirkan ini mau menggulingkan kerajaan ini. Adakah dalam obrolan-obrolannya pemikiran-pemikiran untuk menggulingkan pemerintahan? Nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Allah. Sehingga pada akhirnya kerajaan-kerajaan berbalik menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Rajanya Islam, kan? Menginsafi Islam itu dengan benar, meyakini Islam itu dengan benar, mengamalkan Islam dengan benar. Lahirlah kerajaan-kerajaan Islam di situ, di sini, kan? Di mana-mana. Allah. Pahami? Hebatnya dalam-dalam di zaman dulu, karena wali-wali Allah dipercayakan oleh pemerintah Belanda untuk mengatur rakyat. Itu dalam itu yang mengangkat siapa? Ya Belanda yang mengangkat. Tapi hebat, bagaimana dalam ini dengan pemerintahan Belanda? Baik. Bagaimana dalam ini dengan rakyat? Baik. Agama tetap jalan. Masya Allah. Pesantren di sana di sini bermunculan, kan? Pemerintah Belanda, kan? Percaya penuh kepada siapa? Kepada dalam-dalamnya, karena yang ngatur itu dalam-dalamnya. Akhirnya sukses perjuangan. Sukses perjuangan. Kan aneh, harusnya dalam penjajahan ratusan tahun harusnya hilang itu agama itu. Bahkan saat itu Belanda itu kan bercita-cita ingin menjadikan bangsa Indonesia ini adalah negara apa? Negara Kristen semuanya. Tapi anehnya ratusan tahun dijajah. Allah. Malah yang terjadi Indonesia menjadi mayoritas muslim. Tidak bisa dibendung. Tanpa ada peperangan. Tanpa ada perpecahan. Dan indahnya sampai tahun 45, indahnya apa? Indahnya sampai Islam inilah yang mencetuskan pemikiran Pancasila. Ingat, yang dimana dalam poin-poin inti dasar Pancasila ini adalah di sana ada persatuan Indonesia. Di sana ada persatuan Indonesia. Sulit kan kita mencari di negara-negara lain. Ini yang mencetuskan siapa? Yang mencetuskan adalah ulama-ulama umat Islam. Ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil, dan 3, persatuan. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat. 5, subhanallah, mana yang bertolak belakang dengan Islam itu sendiri. Dan dengan Pancasila ini semuanya terangkum, terayomi, semuanya terjaga, dan semua merasa bahagia. Sehingga Indonesia mayoritas umat Islam yang beragama selain Islam semua merasa tenang, dilindungi. Karena memang ajaran Islam itu seperti itu. Ingat, fahami oleh kita. Bukan malah menjadi sombong dengan mayoritas ini, sombong lalu menghinakan non muslim, lalu menindas non muslim, lalu meneror non muslim. Oh tidak, itu bukan ajaran Islam. Makanya kan kita mendorong, ingat, pemerintah didorong oleh kita agar apa? Agar mengikis habis
pemikiran-pemikiran yang mana pemikiran-pemikiran ini mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Quran hadis, tapi justru memecah belahkan umat, kan? Membenci kepada non-muslim, ingat, berani menindas mereka, bahkan ini memecah belahkan umat antara muslim dengan muslim. Dan ini pemikiran-pemikiran ini masuk ke Indonesia. Dari mana ini masuk ke Indonesia? Bukan dari bangsa Indonesia, tapi dari luar sana. Karena orang Indonesia sudah punya kesepakatan dari dulu. Ulama-ulama muslim punya kesepakatan, kesatuan persatuan itu kesepakatan. Ingat. Sehingga kita bisa hidup tenang, saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, saling mendukung. Soal urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Kalian kan punya agama kalian, kan? Silakan, gitu kan? Lakukan. Dan kami juga punya agama kami, yaitu urusan kami ini. Tapi persaudaraan kita tetap ikat. Kasih sayang kita tetap jalin. Saling dukung, saling bela, saling bantu, saling jaga di antara kita. Allah. Ini Indonesia ini harus terus dijaga oleh kita. Harus terus dijaga. Jangan sampai ada pemikiran-pemikiran yang mengatasnamakan Islam yang nanti efeknya justru kacau balau. Ya, atas nama Islam, atas nama Quran hadis, tapi efeknya apa? Efeknya hancur, efeknya berperang dengan sesama muslim. Efeknya hilang kedamaian, hilang ketenangan. Emang tujuannya apa? Ya tujuannya saya agar semua manusia itu memiliki keimanan yang sempurna, akhlak yang mulia. Loh, kenapa dengan cara seperti itu? Kenapa tidak mencontoh dari leluhur kita? Leluhur kita berapa orang, tapi bisa, Masya Allah, dan memasukkan agama ini kepada masyarakat yang banyak, jutaan, ratusan juta. Tanpa harus berperang, tanpa orang merasa ditakut-takuti, merasa tidak tenang dan sebagainya, atau ada permusuhan. Lah, tidak. Tapi mereka masuk Islam merasa bahagia, tanpa ada mencaci, memaki dan sebagainya. Kita sudah punya contoh yang sukses gemilang di negara kita. Ini di negara kita. Maka nggak usah nyontoh kepada yang ada di negara luar. Dan contoh saja leluhur kita oleh kita. Cukup. Bukankah itu yang sudah jelas berhasil? Ya. Kenapa tidak mencontoh kepada yang sudah jelas berhasil? Allah. Jelas tidak? Nah, pahami. Dicatat oleh kita semua. Nah, pemikiran dan pemahaman seperti ini yang harus terus dikembangkan, disebarluaskan. Karena kita khawatir Buya musyawarah dengan para ulama-ulama internasional. Ya. Buya punya grup WA. Ya, grup WA dengan para ulama-ulama internasional dari seluruh negara. Nah, sekarang yang dikhawatirkan oleh semua para ulama apa? Yaitulah yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Quran hadis, tapi efeknya umat Islam satu sama lainnya bermusuhan. Dan masyarakat dengan pemerintah dibentur-benturkan. Bagaimana masyarakat ini, rakyat ini agar benci kepada pemerintahnya? Allah. Nah, ini kan terjadi. Lalu kekurangan kesalahan yang belum tentu, ya,
dibongkar, disebarluaskan, kan, dan sebagainya. Sengaja agar ini benci gitu. Kalau sudah benci, ya nggak tenang, ya nggak aman, ya nggak kondusif. Kesananya ya bisa perang. Huru hara di sana di sini, akhlaknya dibikin kotor, niatnya dibikin busuk. Tapi mengatasnamakan Quran hadis, ini yang menjadi masalah besar. Dan ini tentunya menjadi tanggung jawab para ulama-ulama Allah. Mau tidak mau, ulama-ulama Allah harus ke depan, mengklarifikasi dan bikin pemutihan. Jika mereka mau mencuci otak umat Islam, kan? Maka para ulama Allah harus mampu mencuci lagi otak mereka. Dan ini tidak bisa kecuali oleh para ulama-ulama Allah. Karena mereka mengatasnamakan Quran hadis, maka yang harus ke depan adalah ahli Quran dan ahli hadis. Mereka mengatasnamakan ini ulama, ya kan? Dai, muballigh. Maka para ulama Allah pun juga harus berani mengatasnamakan itu. Allah. Jelas? Eces, tong hees atuh. Alhamdulillah.